Keanehan pisau yang dipakai pelaku mutilasi Uswatun Hasanah, tak ditemukan jejak darah. Muncul keanehan dari pisau yang diakui pelaku untuk mutilasi jasad Uswatun Hasanah, 29, di Jawa Timur. Tim Lab 4 Polda Jawa Timur tidak menemukan jejak darah pada pisau yang dipakai pelaku Rohmat Trihartanto alias Antok, 33. Oleh karena itu, tim Lab 4 masih menyelidiki terkait kemungkinan Antok menggunakan senjata lain untuk memutilasi jasad wanita asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini. Kabid Lab 4 Polda Jawa Timur Kombes Pol Marjoko mengatakan, pihaknya mengetahui tidak adanya jejak darah di pisau setelah melakukan identifikasi. Identifikasi tersebut dengan sampel darah yang diambil dari resapan di lantai kamar mandi melalui kasa. Pisau dengan sarung senjata tajam plastik warna hijau panjang sekitar 20 cm ini negatif darah, jelas Marjoko, Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025, dikutip dari kompas.com. Marjoko memastikan pisau itu negatif darah manusia. Menurut Marjoko, pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kemungkinan Antok menggunakan senjata lain saat memutilasi jasad Uswatun. Polisi juga akan mendalami apakah pisau tersebut telah dicuci setelah dipakai untuk memutilasi. Jadi kami sudah berupaya memeriksa, mulai dari pisaunya, kemudian sarungnya. Tidak terdapat darah, namun itu diakui oleh pelaku, dipakai untuk memutilasi, ungkap Marjoko. Yang jelas pada saat kami periksa, tidak terdapat darah, pungkas dia. Selain itu, pelaku Antok mengaku telah membeli pisau tersebut dalam perjalanan menuju hotel setelah mengambil koper di rumahnya di kawasan Desa Gombal, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Pisau itu dibeli Antok di sebuah minimarket, ditemani kerabatnya, MAM. Selama 3,5 jam Antok memutilasi jasad Uswatun menggunakan pisau itu di kamar mandi hotel. Dia memotong pakai pisau hijau. Dia memotong dari sendinya pakai pisau hijau kecil, kata Direskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, dilansir tribunjatim.com. Terpisah, PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, menjelaskan Antok mengaku memiliki keahlian dalam memotong daging. Antok mengklaim dirinya hafal di bagian sendi mana saja daging harus dipotong. Hal itu yang kemudian dijadikan pedoman Antok saat memutilasi jasad Uswatun. Dia sudah saya interogasi. Dia cerita, saya sering motong kambing, saya tahu sendi-sendinya. Saya paham karena sendi sama seperti manusia, ungkap Fauzi menirukan ucapan Antok. Senin, diketahui, selain Antok, kerabatnya yang berinisial MAM juga turut diamankan karena diduga membantu pelaku membuang jasad korban. Sebab, menurut rekaman CCTV hotel, MAM terlihat duduk di depan hotel saat Antok memasukkan koper merah berisi jasad Uswatun ke dalam mobil. Curhatan pelaku mutilasi Uswatun ke polisi, merasa dihantui korban. Tersangka mutilasi mayat yang jasadnya ditemukan dalam koper di Ngawi mengaku sempat curhat ke sahabatnya yang merupakan polisi. Curhatan itu disampaikan oleh tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi Uswatun Hasanah. Antok membunuh Uswatun karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Selain itu, Antok juga kesal karena Uswatun Hasanah pernah mendoakan anaknya jadi PSK jika sudah besar. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper, Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Antok juga mengaku sempat ingin kabur ke Taiwan namun urung ia lakukan. Ayah dua anak ini pun mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Meskipun kita lari dari masalah pasti tetap merasa dihantui, kata Antok saat diinterogasi penyidik dikutip dari live TikTok @hellboy_jatanras_polda, Selasa, tanggal 28 Januari tahun 2025. Jadi lebih baik pasrah, apa yang kita perbuat harus dipertanggungjawabkan, tambahnya. Menurut pengakuan Antok kepada penyidik, dirinya sempat bertemu dengan tim cacing api, Jatanras Polda Jatim. Sempat ketemu, lewat depan rumah, saya kan di rumah, Jumat malam, kata Antok santai. Usai membunuh Uswatun Hasanah, kata Antok, dirinya sempat bepergian ke beberapa tempat. Saya sempat ke Blitar, berhenti di pom istirahat, terus saya ke Ponorogo, terus pulang sebentar. Pulang jam 19 waktu Indonesia Barat, pukul 21 waktu Indonesia Barat keluar, lagi, tutur dia. Curhat ke polisi kepada penyidik, Antok juga mengaku sempat curhat kepada para sahabatnya usai menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Sempat curhat sama sahabat yang di polisi, kata Antok.
Ia pun mengaku mendapat nasihat agar segera menyelesaikan masalahnya. Setelah curhat itu, katanya ya udah cepet urusin, biar clear, kata dia. Namun rupanya Antok tidak mengaku kepada sahabatnya itu kalau Uswatun Hasanah dimutilasi oleh dirinya. Dalam pemeriksaan polisi, Antok juga bahkan masih sempat makan dulu. Mohon izin dan saya sambil makan, kata Antok. Antok kemudian bercerita kalau saat penemuan mayat dalam koper, dirinya langsung pamitan dengan ibu, anak, dan istrinya. Itu saya pulang sebentar pamitan sama anak istri, dan, kata dia, anak istri kan di Pakel, sedangkan ibu di Sambi, lanjut dia. Ia juga sempat menemui ibunya terlebih dahulu sebelum ke anak dan istrinya. Saya ke Sambi dulu nemuin ibu, terus saya pulang ke rumah nemuin anak istri, ujarnya. Ibu kayaknya merasakan, feeling, katanya lagi. Kepada penyidik, Antok juga mengaku sempat ingin kabur ke luar negeri. Sebab Antok juga mengaku pernah bekerja di Taiwan selama 6 tahun. Sempat kepikiran, kabur ke Taiwan, tandasnya. Terlihat santai saat pemeriksaan, Antok tak kuasa menahan tangis saat menceritakan soal anak-anaknya. Hal itu diungkap oleh Kasubdit 2 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur. Dia selalu menangis jika kami menyebutkan tentang anak-anaknya, kata dia. Penampakan terakhir Uswatun di hotel sebelum dimutilasi, pelaku keluar bawa koper merah. Uswatun Hasanah, wanita yang jasadnya berada di dalam koper merah di Ngawi, Jawa Timur ternyata dibunuh oleh kekasihnya Rohmat Trihartanto alias Antok, 33, di sebuah hotel. Detik-detik saat korban dan pelaku masuk ke dalam hotel pun terekam kamera pengawas CCTV. Beginilah penampakan Uswatun saat akan masuk ke dalam kamar hotel bersama pria berkacamata. Rambutnya digerai dan memakai setelan panjang. Sementara di foto lain, tampak pria berkacamata keluar kamar membawa koper diduga berisi jasad korban. Dari pengakuan Atok, saat berada di dalam kamar, ia terlibat cekcok dengan Uswatun pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Emosi, ia akhirnya mencekik korban hingga tewas. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman menyebut, motif pelaku melakukan pembunuhan lantaran cemburu dan sakit hati. Antok cemburu lantaran Uswatun disebut membawa pria lain ke kosnya. Korban pernah ketahuan memasukkan laki-laki ke dalam kos korban, sementara tersangka mengaku sebagai suami siri dari korban, lanjut Farman. Di sisi lain, pelaku juga ketahuan telah memiliki seorang anak perempuan. Kenyataan ini membuat korban merasa tidak terima dan mendoakan agar anak perempuan pelaku kelak menjadi seorang pekerja seks komersial, PSK. Mendengar kalimat itu, pelaku merasa sakit hati dan naik pitam. Uswatun Hasanah ternyata pernah labrak istri sah pelaku sebelum dimutilasi. Rupanya Uswatun Hasanah, 29, wanita pekerja hiburan malam di Tulungagung korban mutilasi yang dilakukan pacarnya, Rohmat Trihartanto alias Antok, 33, pernah melabrak istri sah Antok di Jombang, Jawa Timur. Motif Uswatun Hasanah melabrak istri sah Antok karena mendesak minta Antok segera menikahi dirinya setelah berpacaran 3 tahun lamanya. Antok sendiri kini jadi tersangka pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah yang dia lakukan Minggu malam, tanggal 19 Januari tahun 2025 saat dia dan Uswatun Hasanah janjian check-in menginap di Hotel Adi Surya di Kota Kediri.